Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Raras Pranoto. Saya selaku anggota UKM Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai kesehatan di Indonesia. Sehat menurut WHO atau World Health Organization adalah bukan hanya berarti terbebas dari suatu penyakit, kelemahan, ataupun kecacatan, tetapi di mana seseorang dengan keadaan sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan optimal. Membahas tentang kesehatan di Indonesia, bagaimana sih kesehatan di Indonesia pada saat ini. Berdasarkan hasil survei AIA Group menyatakan bahwa Indonesia menduduki skor 55 dari 100 survei tersebut. Indonesia menduduki tingkat paling rendah di antara 15 negara Asia lainnya. Apa saja sih yang menyebabkan Indonesia itu kurang akan kesehatannya? Yaitu ada 3 masalah kesehatan di Indonesia. Yang pertama, terdapat infrastruktur, yaitu pembangunan seperti rumah sakit ataupun puskesmas yang belum merata, yang hanya terdapat di kota-kota besar saja. Terus yang kedua, ada distribusi, yaitu kurangnya tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Memang sudah banyak rumah sakit atau puskesmas yang seperti saya sebutkan, tetapi hanya terdapat dokter umum saja, belum ada dokter spesialisnya. Oleh karena itu masyarakat masih kurang mendapatkan penanganan yang baik mengenai kesehatan ini. Terus yang ketiga, ada pendanaan. Pendanaan itu seperti biaya rumah sakit atau biaya berobat. Pada saat ini pemerintah sudah memprogramkan, yaitu yang namanya BPJS atau KIS, kartu kesehatan pada Indonesia. Ini pemerintah sudah meringankan untuk administrasi, untuk pembiayaan bagi orang yang sakit, tetapi tidak menutup kemungkinan akan bisa teratasi, karena menggunakan BPJS juga tentunya ada tingkatan-tingkatannya, dan ketika kita ingin mendapatkan tingkatan yang baik, fasilitas atau penanganan yang baik, kita harus ada di tingkatan pertama, yaitu kita akan membayarnya juga dengan jumlah yang tinggi. Terus dari kesehatan di Indonesia ini juga ada salah satu kasus yang sering terjadi dan sering terulang sampai saat ini, yaitu adalah kasus angka kematian yang disebabkan karena kelaparan. Hal ini sering kita jumpai, sering kita temui. Salah satunya ini terdapat di Pulau Seram, yaitu Kabupaten Maluku Selatan, Provinsi Maluku. Terdapat sejumlah orang, yaitu sekitar 170 jiwa, terdiri dari 75 orang dewasa, terus 60 usia lansia dan 35 balita yang kekurangan untuk mendapatkan makanan, sehingga menyebabkan meninggal dunia. Sebenarnya untuk membahas ini kita tidak perlu jauh ya sampai arah ke sana, karena pasti kita sekarang sudah banyak menemui gitu di sekitar kita gitu. Di sekitar kita pasti kita banyak menemui orang-orang yang susah untuk mencari makan hanya untuk sesuap nasi. Dia rela untuk memakan makanan yang bekas atau makan makanan yang kotor untuk bertahan hidup gitu. Nah, tentunya pasti ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu seperti
menyebarluaskan dokter ke daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah terpelosok, terus menetapkan dokter dengan kualitas yang terbaik, terus membuka pelayanan bagi orang-orang yang mampu dengan secara gratis, dan memberikan edukasi ataupun himbauan terhadap makanan yang tidak sehat. Nah, upaya yang kita harus lakukan juga adalah meningkatkan rasa empati kita, atau menumbuhkan rasa kesadaran kita untuk membantu orang lain gitu. Kita nggak perlu kaya untuk membantu orang lain, nggak perlu menunggu sukses, nggak perlu menunggu hebat untuk membantu orang lain. Dengan kita mempunyai kemampuan atau keyakinan untuk bisa membantu orang lain, maka bantulah. Karena ketika kita hanya mengandalkan pemerintah, maka akan sering terjadi dan akan selalu terulang hal tersebut. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.